que tem a beleza dela. Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa Cinderela. Ela é da zona sul, loirinha de olho azul, e o impasse é upa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nufadila Adea Rinda, mahasiswa dari Sarjana Terapan Keperawatan kelas 2B. Baik semuanya, di sini saya akan menjelaskan video tentang yang pertama, sistem persyarafan di otak terkait dengan emosi dan respon terhadap stimulus. Yang kedua, hormon yang terkait dengan perilaku. Baik semuanya, yang pertama kita bahas tentang sistem persyarafan di otak terkait dengan emosi dan respon terhadap stimulus. Jadi teman-teman, otak merupakan pusat pengendali sistem syaraf yang berfungsi menerima, mengelola, dan memberikan respon terhadap berbagai informasi dari lingkungan sekitar maupun dari dalam tubuh. Ketika seseorang menerima stimulus seperti suara keras, sentuhan, rasa sakit, atau sesuatu yang menakutkan, informasi tersebut akan diterima oleh saraf sensorik dan diteruskan melalui sistem syaraf menuju otak. Nah, selanjutnya ada beberapa bagian otak yang berperan dalam emosi dan respon terhadap stimulus. Antara lain, yang pertama ada talamus, yang kedua ada amigdala, yang ketiga ada hipokampus, yang keempat ada hipotalamus, dan yang kelima ada korteks prefrontal. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas 5 fungsi yang berperan dalam pengendalian emosi dan respon terhadap stimulus. Yang pertama, talamus. Talamus berfungsi sebagai salah satu pusat penerima dan penerus informasi sensorik menuju bagian otak yang untuk diproses lebih lanjut. Yang kedua, amigdala. Amigdala merupakan bagian dari sistem limbik yang berperan penting dalam pengelola emosi, terutama emosi seperti rasa takut, marah, dan respon terhadap ancaman. Yang ketiga, hipotalamus. Hipotalamus merupakan membantu mengatur respon tubuh terhadap emosi. Misalnya, ketika seseorang merasa takut atau stres, hipotalamus dapat memicu perubahan seperti denyut jantung meningkat, pernapasan berubah, atau tubuh menjadi lebih waspada. Yang keempat, hipokampus. Hipokampus berperan dalam pembentukan dan pengelolaan memori. Bagaimana ini membantu otak menghubungkan sesuatu stimulus dengan pengalaman yang pernah dialami sebelumnya. Yang kelima, korteks prefrontal. Nah, korteks prefrontal ini membantu seseorang menilai situasi, mengambil keputusan, mengontrol emosi, dan menekankan respon yang sesuai. Nah, bagaimana proses respon terhadap stimulus? Secara sederhana prosesnya begini. Yang pertama, stimulus ditangkap oleh reseptor sensorik, kemudian ditangkap oleh saraf sensorik, kemudian otak, kemudian mengelola semua informasi, kemudian direspon oleh perilaku atau perubahan fisiologis. Nah, contohnya seperti ini. Ketika seseorang mendengar suara yang sangat keras secara tiba-tiba, nah informasi diterima oleh telinga dan diteruskan ke otak. Kemudian otak mengelola informasi tersebut. Nah, jika dianggap sebagai ancaman, maka amigdala dan hipotalamus dapat memicu respon tubuh seperti menjadi kaget, lebih waspada, dan denyut jantung meningkat. Jadi, emosi dan perilaku tidak hanya berasal dari pikiran, tetapi merupakan hasil interaksi antara otak dan sistem saraf, tubuh, dan lingkungan. Baik, selanjutnya kita membahas tentang hormon yang terkait dengan perilaku. Selain sistem saraf, perilaku manusia juga dipengaruhi oleh berbagai hormon yang diproduksi oleh sistem endokrin. Ada beberapa hormon. Yang pertama, hormon dopamin. Hormon dopamin dikenal sebagai hormon penghargaan atau reward. Hormon ini meningkatkan motivasi, rasa senang, dan keinginan untuk mengulangi sesuatu perilaku yang memberikan kepuasan. Hormon yang kedua adalah serotin. Hormon serotin membantu mengatur suasana hati, tidur, nafsu makan, serta menjaga kestabilan emosi. Kadar serotin yang rendah sering dikaitkan dengan gangguan suasana hati. Selanjutnya adalah oksitosin. Oksitosin dikenal sebagai hormon kasih sayang. Oksitosin berperan dalam membangun rasa percaya, kedekatan, emosional, serta ikatan antara ibu dan bayi, maupun penghargaan sosial lainnya. Kemudian terdapat adrenalin. Adrenalin yaitu hormon yang dilepaskan saat tubuh menghadapi situasi darurat. Hormon ini meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, dan kesiapan otot sehingga tubuh dapat bereaksi dengan cepat. Hormon berikutnya adalah kortisol. Kortisol yang sering disebut hormon stres. Kortisol membantu tubuh menghadapi tekanan atau stres. Namun, apabila kadarnya terlalu tinggi dalam waktu yang lama, dapat menyebabkan gangguan konsentrasi, mudah lelah, serta menurunkan daya tahan tubuh. Selain itu, terdapat hormon endorfin. Endorfin yaitu hormon yang memberikan rasa nyaman dan mengurangi rasa nyeri. Endorfin biasanya meningkat setelah berolahraga, tertawa, atau melakukan aktivitas yang menyenangkan. Kemudian ada hormon melatonin. Melatoninnya berfungsi sebagai mengatur siklus tidur dan bangun. Produksi melatonin meningkat pada malam hari sehingga membantu tubuh untuk beristirahat.
Dan yang terakhir adalah testosteron dan estrogen, yang dimana testosteron dan estrogen merupakan hormon reproduksi. Selain berperan dalam perkembangan seksual, kedua hormon ini juga dipengaruhi oleh emosi, motivasi, perilaku sosial, dan suasana hati. Jadi semuanya, kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa sistem persyarapan dan sistem endokrin bekerja secara terpadu dalam mengatur perilaku manusia. Bagian-bagian otak seperti amigdala, hipokampus, hipotalamus, dan korteks prefrontal berperan dalam mengolah emosi dan menghasilkan respon terhadap stimulus. Sementara itu, hormon seperti dopamin, serotin, oksitosin, adrenalin, kortisol, endorfin, melatonin, testosteron, dan estrogen memengaruhi suasana hati, motivasi, tingkat stres, serta perilaku seseorang. Nah, dengan memahami hubungan antara sistem saraf dan hormon, kita dapat memahami bagaimana emosi dan perilaku manusia terbentuk, serta mengapa individu dapat memberikan respon yang berbeda terhadap stimulus yang sama. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.